Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raditya Ayu, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, satu balon udara terbakar dan jatuh saat festival balon udara di Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan penonton panik dan berlarian menyelamatkan diri. Balon bermotif berwarna orange ini tiba-tiba saja terbakar saat awal terbang. Tentu saja ratusan penonton panik dan berusaha menyelamatkan diri. Puing pecahan balon dan api berjatuhan dari udara ke atas kepala penonton. Penonton pun berlarian dan menyelamatkan diri. Satu balon lainnya yang berwarna hijau ini malah ikut terbakar akibat terkena percikan api. Balon pun gagal terbang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Peristiwa ini terjadi di kemeriahan saat digelarnya festival balon udara di Desa Japan, Ponorogo. 50 balon udara dari 50 kelompok ini akan memamerkan hasil kreasi balon udaranya di persawahan Desa Kadipaten Ponorogo. Ke-50 balon udara ini kesulitan terbang karena angin kencang. Sulit naik ini ya? Sulit naik ini, macam layangan ini. Ini angin sangat kuat ini. Sulit. Jadi nggak bisa naik? Susah, naik susah. Festival ini digelar oleh Polres Ponorogo yang mencegah penerbangan balon udara tanpa awak yang meresahkan warga. Kita bertujuan untuk menyiapkan wadah bagi seluruh masyarakat Ponorogo. Rencananya kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan sebagai potensi wisata. Sekaligus untuk mencegah agar tidak ada warga yang menerbangkan balon udara tanpa awak sebab membahayakan dan memicu kebakaran. Ya, seorang karyawan warung ayam geprek ditemukan tewas di kios di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari kondisi jasad terbungkus kain dan plastik, diduga kematian korban terkait kasus pembunuhan. Seorang karyawan warung ayam geprek ditemukan tewas di dalam kiosnya di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan oleh bos atau pemilik gerai ayam geprek tersebut sudah dalam kondisi tewas terbungkus kain dan plastik dan diduga korban pembunuhan. Sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi. Katanya kan bengkak ya, ininya. Kondisi mayatnya. Tapi kan udah lama ya. Cuma sebelumnya saya lihat ada yang buka itu. Berapa hari setelah saat kejadian Ibu dapat informasi? Mungkin hari ini ketemu kan. Nah sebelumnya tuh udah ada yang buka itu. Tapi saya nggak ngeh sampai. Jam malam pagi sih. Saya selalu malam. Kalau pas lagi senggang tuh kayak kok ada yang masuk ya, oh membuka kali besok. Kira gitu ya. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna dilakukan otopsi. Kasusnya masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Serang Baru, Polres Metro Bekasi. Pemirsa, selain itu warga di Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad karyawan mitra perbankan di rumah kontrakan. Korban ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta luka di bagian leher. Warga di Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad karyawan mitra perbankan di rumah kontrakannya. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tangan dan kaki terikat, kepala tertutup kantong plastik dan terdapat luka sayatan di leher. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui tidak masuk kerja dan sulit dihubungi oleh atasannya. Bos korban sempat mencurigai korban membawa kabur uang modal karena menghilang tanpa kabar. Atas hal tersebut, bos korban mendatangi kontrakan namun menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa. Diketahui korban bernama Iwan Setiawan, 31 tahun, warga Kecamatan Cipanas. Korban dikenal sebagai pribadi baik dan tidak memiliki masalah. Korban juga diketahui baru bekerja selama 2 tahun dan belum menikah. Oh iya, waktu itu dia sempat cerita sebelum lebaran lah, sekitar tanggal
Maretan, dia cerita ada temannya tuh, teman yang waktu kerja sebelumnya, ada datang ke dia, nah dia minta nginep. Pas besoknya, uang modal kurang, kehilangan. Nah sempat dicari-cari tuh yang nginep itu, cuma nggak ketemu sampai sekarang, belum ketemu. Polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut. Seorang pria Parubaya di Medan, Sumatera Utara nekat menganiaya tetangganya. Pelaku meradang setelah korban menyapu rumah, debunya mengenai pelaku. Perempuan ini berlumuran darah bernama Swita Sidebang, usia 30 tahun, usai ditikam oleh Jeffrey Fernandus Sitindoan. Pria Parubaya berusia 41 tahun yang merupakan tetangganya sendiri di Jalan Asrama, Medan, Helvetia. Wajahnya ditikam menggunakan senjata tajam karena hal sepele, yaitu pelaku selaku tetangganya kesal terkena debu saat korban menyapu rumah. Peristiwa ini sudah kerap berulang kali terjadi dan membuat dirinya emosi dan dendam. Pelaku pun kemudian nekat menikam korban dengan pahat kayu ketika abang korban sedang keluar rumah dan kondisi rumah tengah sepi. Akibatnya korban mengalami luka berat di bagian wajah dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ketika si korban lagi menyapu rumah, debunya mengenai dia. Dan ini menurut dari keterangan dari si tersangka, ini sudah bukan hanya sekali, sudah berulang seperti itu. Jadi ada yang ketidakharmonisan antara pihak keluarga dari si korban sama si tersangka. Untuk si tersangka ini di rumah orang tuanya dan masih lajang. Atas perbuatannya pelaku harus mendekam di jeruji besi Mapolsek Medan Helvetia dan terjerat pasal tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang pria di Kabupaten Gayo Luas, Aceh, tega menghabisi nyawa tetangganya saat berupaya mencuri di rumah korban. Setelah melakukan aksinya, pelaku membawa kabur barang berharga milik korban. Seorang wanita aparatur sipil negara berusia 47 tahun yang berprofesi sebagai seorang dokter di Puskesmas Pinturime ditemukan tewas di rumahnya di Kecamatan Blangke Jeren, Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Jasad korban ditemukan sudah membusuk karena ditemukan 12 hari sejak meninggal dunia akibat dihabisi tetangganya. Korban hanya tinggal seorang diri ditemukan terbaring di atas kasur dalam keadaan tangan terikat. Sementara pelaku pembunuhan berinisial FD 30 tahun ditangkap petugas di Jalan Lintas Blangke Jeren, Kutacane. Pembunuhan berawal saat pelaku berniat mencuri di rumah korban namun terpergok oleh korban. Karena panik pelaku menganiaya korban hingga tewas. Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat melarikan diri ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara untuk menjual motor milik korban. Uang hasil penjualan digunakan untuk judi online dan membeli narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku yaitu niatnya ingin menguasai harta benda milik korban, yaitu melakukan tindak pidana pencurian. Namun pada saat berada di dalam rumah, pelaku tertangkap tangan oleh korban sehingga pelaku menghabisi korban. Untuk pelaku dengan korban tidak ada hubungan keluarga, namun rumah antara korban dan pelaku ini berdepanan atau tetangga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pendeta tewas setelah menjadi korban tabrak lari di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tertabrak saat menyeberang jalan dan sempat dirawat 5 hari di rumah sakit. Seorang pria tertabrak sepeda motor yang melintas saat tengah menyeberang jalan di Jalan Bandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Naas, setelah menabrak korban, pengendara motor tersebut tidak memberikan pertolongan namun justru melarikan diri.
Diketahui korban berinisial SD merupakan seorang pendeta yang sedang berlibur di Makassar. Setelah kejadian, korban sempat dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Wahidin Makassar selama 5 hari. Namun karena luka parah di bagian wajah termaksud mata dan dagu, korban akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, pelaku tabrak lari berinisial FA berhasil ditangkap di rumahnya di Jalan Tinumbu, Makassar. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Polsek Bontoala dan unit Gakum Satlantas Polrestabes Makassar setelah melakukan penyelidikan. Jadi yang melibatkan antara pengemudi motor jenis Mio Sporty dengan inisial FA dengan pejalan kaki berinisial SJ. Jadi pada saat di kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan inisial SJ yaitu dagunya luka serta lebam di daerah mata dan sempat dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Setelah itu 5 hari rawat dinyatakan meninggal dunia. Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Tomohon, Sulawesi Utara. 2 remaja tewas akibat tenggelam di bawah air terjun Watu Bobot, Sumosari, Jawa Tengah. Keduanya diduga terseret arus bawah air terjun saat berenang. Nasib tragis dialami 2 remaja warga desa Bau, Jepara, Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Ahmad Dhani Aska dan Mifatul Khoir. 2 remaja berusia 17 tahun ini ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya dinyatakan tenggelam saat berenang di bawah air terjun Watu Bobot, desa Somosari, Jepara. Diduga keduanya tenggelam akibat tersedot arus air bawah terjun sedalam 5 meter. Semula, korban atas nama Ahmad Dhani Aska yang tenggelam usai menceburkan diri ke air, berusaha ditolong rekannya, Mifatul Khoir. Namun naas, keduanya justru tenggelam. Kedua jasad korban pun ditemukan petugas BPBD Jepara di dasar air dalam kondisi tidak bernyawa. Sebelum dibawa ke rumah duka, petugas membawa kedua korban ke puskesmas terdekat untuk melakukan visum. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, demi sebuah tantangan di media sosial, seorang remaja di Kabupaten Solok, Selatan, Sumatera Barat tewas tenggelam saat siaran langsung di media sosial. Korban terjun ke dalam kolam setelah menerima hadiah uang Rp100.000. Seorang remaja nekat terjun ke dalam kolam setelah menerima kiriman uang dari penontonnya di Lasuang Batu, kawasan SMA Negeri 9, Solok Selatan. Korban yang diduga tidak mahir berenang seketika terseret ke area yang dalam dan tenggelam. Korban yang panik berteriak meminta tolong serta meminta temannya untuk segera membawakan ban pelampung. Teman korban berupaya memberikan pertolongan, namun karena kondisi air, korban terseret. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir lokasi embung dan penyelaman. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah duka. Kasus ini dalam penanganan pihak kepolisian. Setiap tantangan menarik untuk dilakukan, namun kondisi ini harus disesuaikan dengan kemampuan diri. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, warga di kawasan perumahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, dikejutkan dengan penemuan jasad wanita tersangkut di pintu pompa Bozem air Barata. Jasad diketahui seorang lansia warga sekitar. Usai mudik lebaran, warga perumahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan jasad wanita tersangkut di pintu pompa air Bozem Barata. Jasad pertama kali ditemukan petugas pintu pompa air Barata saat mengoperasionalkan mesin penyedot dan pengeruk sampah. Alat-alat pengeruk sampah menarik sampah dari dasar sungai. Tiba-tiba saja muncul jasad wanita yang masih mengenakan pakaian lengkap, mengambang dan menempel di dinding sungai. Petugas BPBD Kota Surabaya yang datang ke lokasi kejadian setelah menerima laporan langsung terjun ke sungai mengevakuasi jasad menggunakan perahu karet. Dalam pemeriksaan di lokasi diketahui korban adalah warga sekitar yang sempat tinggalnya tidak jauh dari lokasi kejadian.
Identitas korban bernama Musrika, lansia berusia 82 tahun dan beralamat di Jalan Barata Jaya Gang 2. Selanjutnya jasad lansia ini dibawa petugas BPBD Kota Surabaya ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menjalani visum. Sementara itu peristiwa penemuan jasad ini ditangani Polsek Gubeng, Surabaya. Ya, memanfaatkan situasi sepi, dua pria di Medan, Sumatera Utara mencuri pagar rumah warga. Kedua pelaku diduga sudah mahir karena nekat dengan santai menggotong pagar tersebut. Jadinya aksi pencurian pagar rumah warga di Jalan Asrama Pulau Brayan, Bengkel, Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku yang datang dengan berjalan kaki dan menggunakan tangan kosong dengan mudahnya mengangkat pagar dari relnya, kemudian menggotongnya. Penghuni rumah menyebut saat kejadian dirinya tengah tertidur pulas dan tidak mendengar pelaku yang beraksi mengangkat pagar. Penghuni rumah menduga pelaku sudah memantau lokasi terlebih dahulu dan pelaku sangat mahir dalam beraksi karena terlihat sangat santai dan mudah. Kebetulan kan kita posisi tutup pintu maghrib tuh bang, tutup pintu. Jadi nggak tahu juga mereka kayak mantau rumah. Jadi gitu jam 4 paginya, ya kita udah tidur kan bang. Apalagi kita tidur tuh jam-jam 1, jam 2, jadi udah nggak dengar lagi lah bang. Berbekal rekaman CCTV, pemilik rumah berencana akan melaporkan peristiwa pencurian pagar ke pihak kepolisian. Dua orang terduga maling motor di Indekos berhasil ditangkap dan dikepung warga. Namun satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Kamera warga merekam dua orang terduga pencuri motor yang berhasil ditangkap dan dikepung di kawasan Margorejo, Surabaya, Jawa Timur. Saat ditangkap, satu di antara pelaku bahkan sempat menangis dan meminta belas kasih. Namun beberapa warga dan pengguna jalan yang geram sempat melayangkan bogem mentah kepada pelaku. Para pelaku yang berhasil tertangkap kemudian diserahkan ke anggota Polsek Wonocolo untuk diproses hukum. Kedua pelaku yang masih berusia muda ini hendak mencuri motor di sebuah Indekos, Jalan Margorejo, Surabaya. Menurut keterangan pemilik rumah Indekos, komplotan pencuri motor ini sebenarnya berjumlah 3 orang. Datang berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor. Namun satu pelaku berhasil melarikan diri. Dua pelaku berhasil ditangkap saat satu di antara pelaku kepergok. Pemilik rumah berupaya merusak kunci motor penghuni kos dengan menggunakan kunci letter T, yang kemudian dikejar dan diteriaki maling hingga akhirnya tertangkap. Ya, ada anak kos di atas itu mas. Terus, dan yang mau dicuri itu kebetulan itu motornya anak kos. Terus, kakak saya yang pertama kali ketahuin malingnya itu. Terus akhirnya diteriakin maling itu, akhirnya udah ketangkep itu. Motor pemilik penghuni kos gagal dibawa kabur pelaku. Sementara atas kejadian ini pemilik rumah Indekos menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berwajib. Ya pemirsa, warung milik lansia di kawasan perumahan di Maros, Sulawesi Selatan disatroni pencuri. Korban kehilangan uang dagangan saat sibuk menggoreng jajanan sosis. Terekam kamera pengawas dari dalam warung, aksi seorang pria berkaos putih tiba-tiba datang dan mengintai situasi lalu sigap mencuri uang dari tempat penyimpanan uang yang disimpan dalam ember putih. Aksi pencurian ini terjadi di sebuah kios milik seorang wanita di kawasan perumahan Taman Rampu, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku memanfaatkan kesibukan pemilik kios yang sedang menggoreng jajanan sosis untuk para pembeli. Aksi pencurian ini baru diketahui setelah salah seorang pembeli menemukan ember di depan kios. Pasca diperiksanya melalui hasil rekaman kamera pengawas, anak korban berupaya mencari pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri. Akibat kejadian ini, pemilik kios mengalami kerugian meski jumlah uang yang hilang belum sempat dihitung.
Korban berharap pelaku segera ditangkap dan diberi efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Mana tempat uangku di sini? Nah bilang anak-anak apa dicari tante? Bilang Kak, tempat uangku. Nah bilang itu di luar kenapa ada di luar? Bilang Kak, kenapa ada bisa di situ? Baru cucuku yang ngambil di situ. Bilang Kak, tidak ada tuh uangnya. Nah bilang iya enggak ada uangnya. Padahal tadi itu banyak uangnya kan mulai dari pagi saya belum hitung toh. Dari kejadian ini mengingatkan kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat sedang melayani pembeli agar tidak memberi celah bagi pelaku kejahatan. Pastikan penyimpanan uang dilakukan di tempat yang aman dan tidak mudah dijangkau. Ya, puluhan korban investasi bodong menyerbu rumah milik agen sembako di kawasan perumahan Puri Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka ditipu dengan iming-iming keuntungan berlipat dari modal pertama. Puluhan warga yang didominasi para perempuan nampak geram menyerbu rumah milik bandar sembako di kawasan perumahan Puri Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan bersuara lantang, mereka berharap dipertemukan dengan pelaku penipuan investasi bodong. Kerugian puluhan ibu-ibu ini mencapai miliaran rupiah. Dalam aksinya, modus pelaku mengiming-imingi korban dengan keuntungan berlipat ganda usai menaruh modal barang sembako yang dibeli dengan harga miring sejak 6 bulan silam. Sembako milik para korban lalu dipasarkan dengan harga normal sehingga keuntungan cukup menggiurkan. Naas, meski sempat berjalan mulus selama 2 bulan, namun setoran pelaku justru mandek di bulan ketiga. Pelaku pun hilang secara misterius dari awal puasa hingga Lebaran. Sementara polisi yang mengawal aksi warga sempat menggeledah rumah pelaku, namun penghuni tidak di lokasi. Pertama itu dia hanya membuka PO untuk barang-barang seperti gula, beras, dan lain-lain itu banyak. Jadi cuma bukan 1 atau 2 barang aja. Lalu setelah berjalan beberapa bulan dan itu lancar, dia butuh, karena permintaan yang banyak, dia butuh modal lebih. Jadi dia menawarkan kepada orang-orang supaya, ayo nih taruh uang di saya, intinya kita membeli barang, nanti dia bantu menjualkan, nanti kita dapat untungnya. Kami kolektifkan ya, mungkin kurang lebih 1 M dari sekian puluh lah warga, sekian puluhan orang warga. Untuk terduga pelaku itu ada berapa orang? Saat ini keterangan dari saksi 2 orang, suami istri. Hingga kini kasus dugaan penipuan investasi bodong ini masih didalami Polsek Tenjo. Sementara 2 pelaku penipuan yang diketahui bernama Lisda dan suaminya masih buron. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Malam. Sepekan setelah Lebaran, ratusan mobil dan motor di Riau rela antri hingga berjam-jam untuk mengisi BBM. Bukan karena langka, diduga antrian BBM terjadi karena salah satu SPBU tidak beroperasi. Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di pinggir jalan lintas kabupaten, tepatnya di Kelurahan Bagan, Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sejak sore hingga malam didatangi ribuan mobil dan motor untuk mengisi bahan bakar. Bahkan antrean ini sudah berlangsung hampir 1 minggu. Akibatnya, antrian lebih dari 2 km tidak terhindarkan. Warga menduga kelangkaan BBM kali ini terjadi sejak salah satu SPBU di Kota Bagan si api-api milik Pemda ditutup. Hingga akhirnya kelangkaan BBM di Pertalite dan biosolar mulai terjadi. Untuk memperoleh BBM, ribuan warga terpaksa antri berjam-jam. Selesai sholat maghrib tadi antriannya. Pernah terjadi seperti ini enggak? Kalau dari awal lebaran kemarin, H-1 lebaran, mungkin ini yang paling parah mungkin. Paling parah ya? Yang paling parah antrinya. Soalnya tadi kan, siang tadi kan minyak kosong. Terus tadi ada juga kelangkaan yang jual eceran, tadi kan kelangkaan juga di minyak. Cuman tadi kata pihak SPBU, tadi pagi masuk minyak. Cuman kehabisan lah sore tadi. Makanya baru masuklah minyak, makanya antri sampai sepanjang ini. Oh gitu, berarti bukan langka ya, minyak masuk terus? Bisa minyak masuk terus, cuman kan konsumennya mungkin. Konsumennya bertambah ya? Bertambah. Warga berharap SPBU milik pemerintah dapat kembali beroperasi sehingga mereka tidak harus antri hingga larut malam untuk memperoleh BBM. Dari Kabupaten Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan.
Ya, Presiden Prabowo Subianto menggelar pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Dalam pesta rakyat bertema Istana untuk Rakyat, pemerintah menyiapkan puluhan ribu paket sembako hingga panggung hiburan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pesta rakyat bertemakan Istana untuk Rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Acara ini menghadirkan bazar, pasar murah, hingga panggung hiburan. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk berbagi kebahagiaan Idul Fitri, khususnya bagi warga yang tidak mudik maupun pemudik yang telah kembali ke Jakarta. Pemerintah menyiapkan 20.000 paket sembako guna memastikan pemerataan bagi masyarakat. Acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan kinerja UMKM. Diharapkan semuanya masyarakat bisa merayakan Lebaran. Tadi kita berikan kupon 100.000 kupon. Satu kupon itu Rp500.000. Jadi ada untuk sembako, ada juga untuk barang. Barangnya apa? Nah, sekalian juga untuk menghidupkan UMKM, pedagang-pedagang. Nah, dari ada pasar Tanah Abang, pasar Senen, pasar Ular, kemudian beberapa pasar lain se-Jabodetabek. Melalui Pak Menteri UMKM, Pak Maman, dibawa ke sini, mereka jualan, kita beli barangnya. Nah, kemudian masyarakat yang datang gratis diberikan kupon, kemudian mereka menukarkan kupon itu. Kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat peran dalam mendukung stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah warga mendapat hadiah door prize berupa sepeda hingga motor listrik dalam acara pasar murah yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta. Istana menggelar kegiatan pasar murah dalam momentum Hari Raya Idul Fitri 2026 di Monas, Jakarta. Masyarakat antusias menghadiri pasar murah yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kegiatan tersebut, para pengunjung berkesempatan mendapatkan 100.000 kupon belanja sembako dan barang gratis senilai Rp500.000. Sejumlah penerima kupon langsung membuka paket sembako usai menerimanya. Mereka mendapat sembako hingga pakaian baru. Ada beras, ada ayam, ada telur, ada sarden, dan juga ini baju gamis di dalam. Sementara itu, seorang petugas PPSU asal Kelurahan Cilandak Timur bernama Gunawan Ipang memenangkan door prize berupa motor listrik dalam acara pasar murah itu. Setidaknya ada 1.000 unit sepeda dan 100 unit motor listrik yang dibagikan bagi para pengunjung yang beruntung. Yeay, kita PPSU. Terima kasih. Dari PPSU mana, Bu? Cilandak Timur. Ada. Sembako. Sama baju. Ayam, baju sembako. Keren. Terima kasih. Ya. Bagus, terima kasih Pak Presiden. Dalam acara juga digelar panggung hiburan rakyat untuk memeriahkan suasana dengan penampilan grup musik Wali, Baginda, serta berbagai permainan untuk anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepekan perayaan Idul Fitri, perayaan Syawalan Lebaran Ketupat digelar di Solo, Jawa Tengah. Perayaan ini sebagai ajang silaturahmi antara penguasa Pura Mangkunegaran hingga masyarakat umum. Pura Mangkunegaran menggelar halal bihalal dengan tajuk Riayai Kupat Mangkunegaran yang dipusatkan di Pendapa Ageng. Mangkunegoro 10 didampingi anggota keluarga menyalami satu persatu tamu undangan hingga masyarakat umum. Warga pun antusias dari antrian yang tertib dan menggelar untuk bersalaman dengan Mangkunegoro 10 yang diawali dengan pembagian berkat yang berisikan ketupat sayur. Sebanyak 4.000 porsi hidangan ketupat sayur spesial sebagai suguhan utama bagi para tamu yang hadir dalam perayaan tersebut. Jumlah 4.000 porsi ketupat tersebut memiliki makna filosofis mendalam yang melambangkan 4 tahun masa kepemimpinan di Pura Mangkunegaran. Saya bareng sama pacar saya, sama keluarga pacar saya, dekat-dekat udah. Mbak, harapannya Mak dengan rencana halal bihalal raja dengan rakyatnya seperti apa ini, Pak? Harapannya dengan diadakannya kegiatan-kegiatan seperti ini, hubungan antara Mangkunegaran dengan rakyatnya akan semakin baik.
Ini pertama kali atau sebelum sudah pernah ikut? Sebenarnya part time di sini sih Pak, cuman tadi pengen nyobain ikut halal bihalal yang tahun ini karena tahun kemarin belum berkesempatan hadir ya mungkin. Harapannya dengan halal bihalal warga dengan Gusti Raja seperti apa ini? Ya semoga Mangkunegaran bisa makin sukses jadi wadah untuk anak-anak muda di Solo. Acara Riaya Kupat ini diharapkan terus menjadi agenda rutin tahunan yang mampu memperkuat daya tarik wisata budaya, sekaligus mempererat kohesi sosial di kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Ayus melaporkan. Ya, puncak festival mudik balon udara di alun-alun Wonosobo berlangsung meriah Minggu pagi. 45 balon udara menampilkan beragam motif dan warna yang mencolok diterbangkan dalam puncak acara ini untuk menciptakan pemandangan unik di langit Wonosobo. Puncak Festival Mudik Balon Udara di alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah berlangsung meriah. Sejak selepas subuh, kawasan kota sudah dipadati pengunjung dari berbagai daerah, baik warga lokal maupun luar kota. Antusiasme masyarakat terlihat dari kerumunan yang terus bertambah sejak dini hari. Bahkan sebagian pengunjung sudah datang sejak pukul 2 pagi untuk mendapatkan lokasi terbaik menyaksikan festival. Sebanyak 45 balon udara diterbangkan dalam puncak acara ini. Balon-balon ini menampilkan beragam motif dan warna yang mencolok, menciptakan pemandangan unik di langit Wonosobo pada pagi hari. Suasana semakin semarak saat balon mulai diterbangkan dengan sistem ditambatkan, sehingga tetap terkendali dan aman untuk disaksikan. Dari Kendal. Berangkat jam berapa tadi? Berangkat jam setengah 4. Pernah lihat balon udara seperti ini? Oh. Kenapa kok akhirnya datang ke sini? Karena tertarik di media sosial. Banyak sini. Banyak itu gambar-gambarnya bagus. Sementara Direktur Utama Airnav Indonesia, Kapten Afirianto Suratno menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan keselamatan penerbangan. Ia menambahkan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami risiko balon udara liar. Jadi kita ke depan untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita tetap menjaga tradisional kita, tetapi tidak mengabaikan keselamatan penerbangan. Kita support sekali ya untuk Airnav, untuk perekonomian ke depan. Kalau UMKM di Wonosobo dengan support Airnav akan lebih baik dan bisa menjadi mandiri, kebanggaan kota Wonosobo. Selain menjadi atraksi budaya, festival ini juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Airnav Indonesia menyatakan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan ini. Festival ini merupakan bagian dari tradisi yang kini berkembang menjadi penggerak ekonomi dan pariwisata daerah. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Anyis melaporkan. Pemirsa, arus balik Lebaran yang melalui ruas tol Jakarta Cikampek, volume kendaraan berangsur menurun. Hingga Minggu malam, jumlah kendaraan kembali dari mudik semakin menurun dibandingkan beberapa hari yang lalu. Hari ini rata-rata jumlah kendaraan melintas di ruas tol Japek di bawah 2.500 kendaraan dalam 1 jam. Meski sudah volume kendaraan menurun, jajaran Polda Jawa Barat sesuai arahan Korlantas malam ini bersiap untuk dimulai normalisasi. Diperkirakan masih ada kurang lebih 10% dari total pemudik melalui tol Japek yang belum kembali ke Jakarta. Tadi siang untuk traffic counting dari Jawa Tengah semakin sore ini semakin menurun. Jadi rata-rata kendaraan di bawah 2.500 sehingga kendaraan Jawa Tengah tidak sepadat beberapa hari yang lalu dan kemarin ya. Namun tetap kita menunggu karena perlakuan di jalur tol
koordinator adalah dari Korlantas. Kita pelaksana di lapangan. Untuk jalur A dan B, kami atur di lapangan supaya berimbang dan tidak berbahaya terhadap masyarakat yang akan melaksanakan balik ke Jakarta. Ini masih berjalan, insya Allah mudah-mudahan arahan dari Korlantas untuk malam ini kita bersiap untuk melaksanakan normalisasi. Ya, hari terakhir libur Lebaran, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat terpantau padat. Sementara itu, ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Bandung memadati ruas tol Cipularang Purwakarta Minggu pagi. Lonjakan kendaraan didominasi mobil pribadi dan bis wisata. Situasi lalu lintas ruas arus balik di gerbang tol Cikatama ramai dan lancar. Rekayasa one way lokal diberlakukan mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Sementara rekayasa kontraflow masih bersifat situasional melihat dari situasi lalu lintas. Prediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari ini. Imbas pemberlakuan sistem satu arah atau one way di ruas tol Cipali berdampak pada arus lalu lintas di jalur arteri Pantura di Cirebon, Jawa Barat. Dari arah Jakarta menuju Pulau Jawa terpantau padat merayap hingga 3 km lebih. Kemacetan mengular 3 km dari Pantura, Arjawinangun hingga Klangenan, Cirebon. Banyaknya kendaraan truk besar Sumbu 3 menunggu di gerbang pintu masuk tol Palikanci, Tegal Karang memperparah kemacetan. Pemudik diimbau mencari jalur alternatif dari Pantura, Loh Bener, Indramayu hingga menembus di Simpang Pantura 3 Berlian, Kota Cirebon. Sistem buka tutup jalur ini dilakukan polisi di Simpang Palimanan, Cirebon. Jalur arus balik dari Jawa menuju Jakarta didominasi pemudik motor mengular sepanjang lebih dari 1 km. Di jalur Bandung Jawa maupun Jakarta, kendaraan juga tumpah ruah di jalur arteri imbas pemberlakuan one way di dalam tol mengular 2 km. Jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta meningkat hingga berjumlah 203.000 orang. Sebagian besar penumpang tiba merupakan rombongan keluarga yang kembali usai libur Lebaran. Lonjakan arus balik penumpang diprediksi terjadi pada hari ini. Jumlah penumpang terpantau meningkat dan melampaui gelombang pertama pada pekan lalu. 18.700 penumpang dijadwalkan tiba di stasiun Pasar Senen. Angka ini menunjukkan peningkatan seiring berakhirnya masa libur panjang. Antrean penumpang kereta cepat Wush terlihat sejak pintu masuk stasiun kereta cepat Padalarang, Bandung, Jawa Barat. 12.000 tiket sudah terjual, namun diprediksi bertambah hingga 20.000 seiring penjualan tiket masih berlangsung hingga waktu keberangkatan dari stasiun Padalarang. Ya, Anda masih menyaksikan Sindo Malam, pemirsa. Militer Iran menyerang aset Amerika Serikat yang berada di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Serangan mengakibatkan kerusakan fatal pada sejumlah pesawat pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat. Serangan rudal Iran yang menyasar sejumlah pesawat milik Amerika Serikat pada Jumat waktu Arab Saudi. Sedikitnya 12 tentara Amerika terluka akibat serangan rudal Iran
sementara 2 lainnya dalam kondisi kritis. Pihak militer Amerika Serikat mengatakan sejumlah personel yang terluka berada di dalam sebuah bangunan yang terkena serangan. Pangkalan udara Pangeran Sultan yang berada di Saudi Arabia diketahui sudah 2 kali diserang oleh Iran. Ya, sementara itu Amerika dan Israel menyerang permukiman warga di Teheran. Serangan udara terjadi dini hari menewaskan sejumlah warga. Amerika dan Israel melancarkan serangan udara ke permukiman warga di Teheran, Iran. Serangan mengerikan terjadi pada pukul 4 pagi saat warga Teheran masih terlelap panik mendengar ledakan. Kondisi mengerikan terlihat pasca serangan. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat berusaha mencari dan mengevakuasi korban di antara puing bangunan. Media lokal melaporkan sebuah lingkungan perumahan di Jalan Rajai Teheran terkena serangan dengan sejumlah orang tewas. 4 صبح بود با صدای انفجار بلند شدیم دود همه جا رو گرفت اومدیم دیدیم تمام خونه اومده پایین ماشین من داغون شد نصف خونه‌مون اصلا داغون شده دیگه همین دیگه اعصابم هی دارن آوار رو جابجا می‌کنن بنده خدا چقدر آدم جنازه داره اردن داخل خونه وسایل بین رفته درها و پنجره همه کنده شده اینجا همسایه‌ها که می‌دید خونه همه تخریب شده برادر آتش‌نشانی که دیشب دارن زحمت می‌کشن هلال احمر نیروی انتظامی کاری که آمریکای معلومی کار انجام داده. خونه ما هم کف بین رفته. Pekan ini Amerika mengklaim negosiasi telah dimulai namun Iran membantah. Amerika mengeluarkan 12 poin usulan sementara Iran meminta 5 syarat di mana syarat keduanya tidak bertemu. Serangan udara Zionis Israel di kota Saksakiyah, Lebanon menyebabkan seorang pejabat Dewan Kota dan keluarganya meninggal dunia. Petugas berusaha mengevakuasi jasad korban di antara puing-puing bangunan. Petugas medis di Lebanon berjibaku mengevakuasi korban serangan udara Zionis Israel di kota Saksakiyah. Selain menyebabkan korban dari warga sipil, serangan dari negara penjajah ini juga menyebabkan sejumlah bangunan di kota Saksakiyah, Lebanon Selatan hancur. Meski telah menewaskan 1.116 orang dan merusak sejumlah bangunan, serangan ilegal Zionis terhadap Lebanon terus berlanjut. Media Lebanon melaporkan bahwa serangan di kota Saksakiyah di distrik Sindon telah menyebabkan setidaknya 4 orang tewas dan 8 orang terluka. طبعا منزف شهيد هو عضو مجلس بلدي الاخ راغب يونس هو المستهدف هو وعائلته لحد هلا هو تاكد استشهاده بس الاولاد بعد مش متاكدين قديش عددهم بين 2 بين 4 ومنقول الله يرحمهم هذا الطريق نحن اخترناه وهيك الله كتب لنا. Sementara itu, Zionis Israel mengumumkan akan melanjutkan serangan yang bertujuan untuk membongkar infrastruktur pejuang Hizbullah di Beirut, Lebanon. Ya, lompatan besar bagi industri otomotif Jepang kembali tersaji di ajang Japan Mobility Show 2025. Raksasa otomotif Honda kali ini tidak hanya bicara soal aspal jalan raya, tapi memperluas visi mobilitasnya hingga ke laut dan udara. Yang menarik bagi pasar tanah air, Honda memperkenalkan lini Zero Series, sebuah amunisi mobil listrik yang murni diprediksi kuat akan segera menyapa konsumen di Indonesia. Seperti apa sensasi berkendaranya? Simak laporan khas Ototek Vagansa berikut ini. Ambisi tanpa batas, kalimat ini nampaknya tepat menggambarkan kehadiran Honda di Tokyo Big Sight. Di bawah bendera The Power of Dreams, pabrikan berlogo H ini memamerkan ekosistem mobilitas masa depan, mulai dari teknologi roket hingga unit world premiere.
Inilah bintang utamanya Honda Zero Series. Ini full electric vehicle atau EV masa depan yang menjadi tulang punggung strategi elektrifikasi global Honda. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Honda Zero Alpha. Unit ini digadang-gadang akan menjadi game changer di segmen EV kompak, termasuk potensi masuk ke pasar Indonesia. Namun, langkah Honda di jalur listrik murni bukannya tanpa hambatan. Desain futuristik Zero Series yang sangat rendah dan aerodinamis mungkin akan menghadapi tantangan infrastruktur di negara berkembang, di mana kondisi jalan raya tidak selalu mulus. Selain itu, Honda harus berakselerasi lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan teknologi baterai dan harga kompetitif yang kini didominasi oleh pabrikan asal Tiongkok. Bagi pecinta mobil perkotaan, Honda Super One Prototype hadir dengan nafas retro futuristik. Meski tampil imut, tantangan bagi mobil listrik mungil seperti ini adalah kapasitas baterai yang cenderung terbatas, yang mungkin memicu range anxiety atau kekhawatiran jarak tempuh bagi pengemudi jarak jauh. Bergerak ke pusat riset Honda di Tochigi, tim Autotech Vaganza berkesempatan menguji unit HR-V hybrid terbaru. Mesin ini mengusung teknologi hybrid yang lebih ringan namun dengan output tenaga yang lebih punchy. Meski performanya seamless, sistem hybrid tetap memerlukan perawatan ganda. Mesin bensin dan motor listrik yang berarti biaya operasional jangka panjang yang perlu dipertimbangkan konsumen. Meski bertransformasi ke arah elektrifikasi, Honda membuktikan bahwa teknologi ramah lingkungan tidak harus mengorbankan aspek fun to drive. Fokus pada koneksi pengemudi tetap menjadi prioritas utama. Evolusi ini menjadi sinyal kuat bahwa masa depan otomotif bukan hanya soal efisiensi, melainkan bagaimana menyeimbangkan idealisme teknologi dengan realitas kebutuhan pasar global yang kian kompetitif. Ya, peta otomotif tanah air kembali memanas dengan hadirnya salah satu mobil keluarga paling dinanti di ajang IMS 2026. Bukan sekedar penyegaran tampilan, Toyota secara resmi memulai penjualan Veloz Hybrid EV yang menjanjikan efisiensi bahan bakar setara sepeda motor. Dengan angka pemesanan yang telah menembus ribuan unit, mobil ini diprediksi akan menjadi standar baru kendaraan ramah lingkungan yang praktis. Ajang IMS 2026 menjadi saksi sejarah bagi Toyota Indonesia dengan dimulainya penjualan resmi Veloz Hybrid EV. Sebagai solusi mobilitas ramah lingkungan untuk keluarga modern, unit ini hadir dengan desain yang tetap tangguh namun membawa perubahan fundamental di balik kap mesinnya. Kepercayaan konsumen pun terbukti nyata, di mana angka pre-book telah menyentuh angka 5.000 unit bahkan sebelum peluncuran resminya. Secara teknis, Veloz Hybrid EV mengandalkan sistem HEV, Hybrid Electric Vehicle generasi terbaru. Mengacu pada basis mesin hibrida Toyota, unit ini kemungkinan besar mengadopsi mesin berkode 2NR VEX berkapasitas 1.500 cc, 4 silinder, DOHC Dual VVTi. Mesin ini bekerja secara sinergis dengan motor listrik dan baterai litium yang tidak hanya menghasilkan akselerasi responsif, namun juga keheningan kabin saat mode EV aktif.
Hasilnya, konsumen bahan bakar mampu mencapai angka fantastis, yakni 31 km per liter untuk rute kombinasi. Untuk membuktikan ketangguhannya, Toyota memamerkan unit spesial pasca perjalanan lintas Nusa. Meskipun dibalut teknologi elektrifikasi yang canggih, Veloz Hybrid EV terbukti mampu melibas berbagai kontur jalanan Indonesia yang menantang. Hal ini sekaligus mematahkan keraguan publik mengenai daya tahan komponen hibrida untuk penggunaan jarak jauh di luar jalur perkotaan. Penempatan paket baterai sistem hibrida pada platform ini berpotensi sedikit mereduksi kapasitas ruang penyimpanan di bawah lantai bagasi dibandingkan versi bensin konvensional. Selain itu, penggunaan transmisi ECVT yang dirancang demi efisiensi maksimal mungkin akan memberikan sensasi berkendara yang kurang linear atau sedikit mengambang bagi pengemudi yang terbiasa dengan karakter transmisi otomatis konvensional. Dengan harga yang semakin kompetitif dan dukungan jaringan servis terluas, Veloz Hybrid EV siap menjadikan pilihan utama keluarga Indonesia yang ingin beralih ke era elektrifikasi tanpa rasa khawatir. Bagaimana pendapat Anda mengenai konsumen BBM 31 km per liter ini?